di sini dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan yaitu organ-organ yang terdiri dari mulut hingga anus, serta berfungsi untuk mengolah makanan yang masuk ke tubuh. Di dalam sistem pencernaan makanan juga ada organ-organ sistem pencernaan, yaitu yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, dan yang kelima adalah usus besar. Mari simak video penjelasan kali ini. Saya, Kayla Marsha Ramadhani, akan berperan sebagai mulut. Mulut adalah rongga berbentuk oval yang menjadi jalan masuk makanan, minuman, dan udara. Fungsi mulut adalah mengunyah makanan agar lebih mudah untuk ditelan dan diproses lebih lanjut oleh organ lain di sistem pencernaan. Selain itu, mulut juga memiliki fungsi dalam proses komunikasi. Beberapa organ di dalam mulut yaitu bibir, gigi, lidah, kelenjar saliva, dan uvula, dan juga langit-langit mulut. Bibir berfungsi sebagai penerima makanan dan membantu menghasilkan suara bibir tersusun dari otot rangka dan jaringan ikat. Bibir luar dilapisi oleh folikel rambut, kelenjar keringat, dan sebasea. 2. Gigi berfungsi mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Gigi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham, dan juga gigi geraham belakang. Gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi yaitu korona, leher gigi atau kolum, dan akar gigi atau radix. 3. Fungsi lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan dalam proses penelanan. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Letak setiap submandibular terletak di rahang bawah, dan 3 sublingual terletak di bagian lidah dekat kelenjar submandibular. Beberapa fungsi saliva yaitu 1. Melarutkan makanan untuk mengecap rasa. 2. Menguraikan amilum menjadi maltosa. 3. Sebagai sekresi surosa. Surosa adalah cairan yang berisi terutama air dan beberapa protein seperti enzim amilase. Dan keempat, sekresi mukus ekresi, berair, pekat, dan licin, seperti dahak atau ingus, yang diproduksi membran lendir dan menutupi membran lendir. Uvula adalah daging yang menempel di bagian belakang soft palate atau langit-langit mulut yang di belakang, yang berfungsi untuk memerangi infeksi yang memberi pelumas pada tenggorokan saat berbicara atau mencerna makanan. Dan langit-langit mulut yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan dan mencegah makanan naik ke dalam hidung. Jadi ini adalah mulut. Ya, saya Rizky Aditya Gunawan berperan sebagai kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Panjang esofagus sekitar 25 cm dengan diameter 2,45 cm. Gerakan kerongkongan ini disebut gerak peristalsis. Gerak ini terjadi karena otot yang memanjang dan melingkari di kerongkongan bergerak secara bergantian. Jadi, gerak peristalsis merupakan gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Bagian pangkal kerongkongan atau faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Akan tetapi sesudah proses menelan hingga sebelum mengeluarkan feses, kerja otot-otot organ pencernaan selanjutnya tidak menurut kehendak kita atau tidak disadari. Jadi ini adalah kerongkongan. Terima kasih. Oke, saya adalah Zanika Dewi Asafa. Di sini saya berperan sebagai lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di bagian kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas,
Kardiak bagian tengah yang membulat fundus dan bagian bawah yaitu polyrus. Kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan, sedangkan polyrus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di ujung kardiak dan polyrus terdapat klep atau sphincter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dan dari lambung. Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerong, menyebabkan lambung berkontraksi, sehingga makanan dapat teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir atau musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit dan bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi merubah pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Enzim renin berfungsi mengumpulkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Adanya enzim renin dan enzim pepsin ini menunjukkan bahwa di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi untuk pengeluaran atau sekresi getah lambung. Di dalam lambung juga terjadi gerakan mengaduk. Gerakan mengaduk dimulai dari kardiak sampai di daerah pilorus. Gerakan mengaduk terjadi terus-menerus baik pada saat lambung berisi makanan maupun pada saat lambung kosong. Seperti mungkin kita pernah merasakan perut kita terasa sakit atau berbunyi ketika perut kita kosong. Hal itu disebabkan gerak mengaduk saat lambung kosong. Makanan umumnya bertahan 3-4 jam di dalam lambung. Makanan berserat bahkan dapat bertahan lebih lama. Dari lambung, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari melalui sphincter pilorus. Fungsi lambung antara lain 1. Menyimpan makanan selama 2-5 jam. Di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan getah lambung dan dicerna secara kimiawi. 2. Lambung memproduksi kimus. 3. Lambung memproduksi mukus. Dan 4. Lambung mencerna protein. Jadi itu adalah lambung. Terima kasih. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan usus terkecil dan terpanjang di dalam tubuh kita dengan diameter 2,5 cm dan dengan panjang 3-5 meter. Berbentuk tabung dan terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yakni usus yang pertama, usus 12 jari atau duodenum, yang kedua, usus kosong atau jejunum, yang ketiga, usus penyerap atau ileum. Usus 12 jari atau duodenum, yaitu bagian pertama dari usus halus dengan panjang 25-30 cm. Terletak tepat setelah lambung dan membentang cukup panjang untuk menghubungkannya dengan usus kosong atau jejunum. Bagian ini dimulai dari bulba duodenale dan berakhir di ligamentum teres. Duodenum memiliki fungsi paling utama, yakni menyelesaikan fase pertama dari pencernaan yang terjadi pada usus halus. Bagian duodenum melibatkan beberapa enzim dan empedu untuk membantu proses pemecahan makanan. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Kenapa disebut usus kosong? Karena di dalam usus kosong ini tidak terdapat makanan sama sekali ketika kita sudah meninggal. Jadi para peneliti menyebutnya dengan usus kosong. Memiliki panjang 1-1,5 meter. Makanan yang telah dipecah oleh duodenum maka akan dibawa menuju ke jejunum untuk dipecah lagi menjadi partikel-partikel terkecil. Makanan di dalam usus kosong atau jejunum ini akan mengalami proses pencernaan kimiawi dengan dibantu beberapa enzim, yakni enzim eripsin, maltase, sukrase, dan laktase. Yang ketiga, usus penyerap atau ileum merupakan usus bagian paling akhir yang menjadi penyusun usus halus. Membantu penyerapan asam amino dan vitamin B12 yang dibutuhkan oleh tubuh. Ileum atau usus penyerapan tak hanya
menyerap nutrisi makanan yang belum diserap pada proses sebelumnya, melainkan turut berperan mengatur katup ileosekal. Apa itu katup ileosekal? Ileosekal merupakan katup pencegahan terjadi refluks dari usus besar ke usus halus. Pada dinding usus penyerapan terdapat jenjang-jenjang usus yang disebut villi. Villi berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat terserap dengan cepat dan banyak. Dinding villi banyak mengandung kapiler dan kapiler darah dan kapiler limfe. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding halus yang selanjutnya masuk pembuluh darah atau pembuluh limfe, glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral. Setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah, akan dibawa oleh darah melalui vena porta hepar ke hati. Selanjutnya dari hati menuju jantung dan kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan yang disebut miser. Jenis absorpsi atau penyerapan di usus halus. Yang pertama, penyerapan karbohidrat. Yang kedua, penyerapan protein. Yang ketiga, penyerapan lemak. Yang terakhir, penyerapan air, elektrolit, dan vitamin. Fungsi usus halus yaitu menyerap nutrisi, membantu penyerapan vitamin dan mineral, penetralan makanan, mengembangkan caranya elektrolit, melawan bakteri, mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Dan inilah peran dan fungsi usus halus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tanjung Nikas. Saya berperan menjadi usus besar atau kolon. Tahukah teman-teman, makanan yang kita dicerna usus halus, misalnya selulosa bersama dengan lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain pembusukan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Dalam proses pembusukan darah, sisa makanan dalam usus besar banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Usus besar terdiri atas bagian-bagian, yaitu 1. Cecum, merupakan kantung tertutup memiliki appendix vermiform atau umbai cacing. 2. Kolon, dibagi menjadi 3, yaitu kolon menanjak, ascendent, kolon melintang, transversus, dan kolon sigmoid berbentuk S. 3. Rektum, memiliki panjang 12-13 cm, tersusun dari pulsa. Saluran anal berupa lipatan-lipatan vertikal yang berisi arteri dan vena, sphincter anal otot polos, serta sphincter anal otot rangka yang mengitari anus. Fungsi usus besar yaitu 1. Mengabsorpsi air elektrolit dari anus yang menjadi semi padat. 2. Memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim. 3. Merupakan tempat bakteri yang mampu menerima sedikit zat besar dan memproduksi sedikit kalori serta menghasilkan vitamin K, glukovalin, tiamin, dan gas. 4. Mengeluarkan sisa berupa feses warna coklat yang berdasarkan dari pigmen empedu. Bau berdasarkan dari zat bakteri. Jadi ini adalah usus besar atau kolon. Nah teman-teman, jadi itu adalah organ-organ dalam sistem pencernaan. Jadi kesimpulannya, proses pencernaan dimulai dari mulut, dibantu dengan gigi dan air liur. Setelah itu menuju ke kerongkongan. Dan di kerongkongan terjadi gerakan peristalsis, yaitu gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan ke lambung. Di lambung terjadi proses perubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Setelah itu baru menuju usus halus. Di usus halus terdapat villi atau jonjot-jonjot yang berfungsi memperluas daerah penyerapan sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan lebih cepat. Selanjutnya adalah menuju ke usus besar. Di usus besar, makanan yang tidak dicerna oleh usus halus akan dicerna oleh usus besar. Dan di usus besar mengandung bakteri E. coli yang membantu pembusukan makanan menjadi feses.
Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di belakang kamera. Sekian dari kelompok kami mohon undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.